Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu mengenai hadis dan historisnya. Jadi yang akan mempresentasikan adalah saya sendiri, Ayu Utami Safitri dengan NIM 1913096. Kemudian yang kedua adalah Vina Fitriana NIM 1913011 dan yang terakhir adalah Rahmi Zakaria 1913039. Jadi saya akan menjelaskan beberapa definisi hadis atau sunnah menurut pandangan beberapa ulama, yaitu ulama usul fikih, ulama fikih, dan ulama hadis. Yang pertama yaitu ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis mendefinisikan hadis atau sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik ataupun akhlak atau peri kehidupan baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahanus yang beliau lakukan di Gua Hira ataupun sesudah kerasulan beliau. Kemudian melihat pada definisi tersebut terlihat jika sunnah atau hadis mempunyai pengertian yang sangat masih umum, yakni mencakup semua riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW seperti perkataan, perbuatan, takrir ataupun ketetapan, sifat-sifat dan tingkah laku beliau, baik ketika sebelum diangkatnya Nabi menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah menurut pandangan ulama usul fikih. Hadis ataupun sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syarat. Pengertian sunnah dari definisi tersebut merupakan semua riwayat yang bersumber berdasarkan Rasulullah SAW selain Al-Quran, yang wujudnya bisa berupa perkataan, perbuatan, dan takrir ataupun ketetapan beliau yang bisa dijadikan dalil aturan syarat. Dengan demikian, pengertian sunnah ataupun hadis yang dirumuskan oleh para ulama usul fikih cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan menggunakan pengertian hadis yang disampaikan oleh ulama hadis. Yang terakhir adalah menurut ahli fikih. Berbeda dengan ulama hadis dan ulama usul fikih, ahli fikih atau fuqaha menggunakan pengertian sunnah untuk menunjukkan salah satu bentuk ataupun sifat menurut aturan Islam, yakni suatu perbuatan yang hukumnya boleh ditinggalkan namun lebih baik dilaksanakan. Bagi ulama fikih, sunnah adalah semua perbuatan yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW, namun hukum pelaksanaannya tidak sampai ke tingkatan wajib maupun fardu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hadis, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis ahwali. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah semua yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perkataan yang mengandung berbagai maksud syarak, peristiwa atau kejadian yang keadaannya berhubungan dengan akidah, syariat, dan akhlak, ataupun yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah hadis fi'li. Hadis fi'li yaitu semua perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya pelaksanaan sholat, tata cara berwudu, kewajiban ketika haji, dan lain-lain. Dengan makna lain, hadis fi'li yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad yang menjadi contoh atau pegangan praktis terhadap hukum-hukum syariat yang belum jelas prakteknya. Contohnya adalah Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi fa idza arada al faridata nazala ala fastaqbala al qiblata. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya yang mana aja kendaraannya itu menghadap apabila beliau hendak melakukan salat fardu, beliau turun lalu berhadap ke kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya adalah hadis takrir. Takrir adalah masdar dari atau kata benda jadian dari kata kororo yang secara bahasa berarti penetapan, pengakuan maupun persetujuan.
Sedangkan secara istilah yaitu perbuatan sahabat yang tidak dikomentari oleh Nabi atau disetujui oleh Nabi. Nabi membiarkan perbuatan tersebut setelah syarat-syarat terpenuhi, baik syarat yang berkaitan dengan pelakunya maupun syarat yang berkaitan dengan perbuatannya. Contoh yaitu perbuatan Khalid bin Walid yang menghidangkan suatu makanan kepada Nabi Muhammad dan para undangannya, yang mana makanan tersebut sejenis biawak, tetapi Nabi tidak melarangnya, yaitu berbunyi la walakin lam yakun biardi qaumi fajiduni a'afahu qala Khalidun fastazaztuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Artinya, tidak, maaf, berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Khalid, segera aku memotong dan memakannya, sedangkan Rasulullah melihat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir adalah hadis ahwali, yaitu hadis yang termasuk kategori yang menyangkut keadaan fisik, sifat, atau kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat dan kepribadian ini ada dua hal yang tergolong dalam hadis ahwali. Yang pertama adalah hal-hal yang berupa psikis atau personalitas yang terlihat dalam tingkah laku dan sikap keseharian beliau. Misalnya minum, makan, berjalan, bertutur kata, berinteraksi dengan orang lain, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan fisik beliau, misalnya warna kulit, tinggi badan, dan wajah. Contohnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa wajha wa ahsanahu khalqan laisa bitawili wala bil qasir. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Yang pertama, yaitu hadis. Hadis dari segi bahasa dapat diartikan al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Juga dapat diartikan sebagai al-qadim, adalah lawan dari kata al-hadis yang artinya sesuatu yang lama. Ulama lain merumuskan bahwa hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Nah, dari penjelasan di atas bahwa tidak sama sekali menyinggung perilaku perkataan tabi'in, maka hal ini dapat dikatakan dalam ruang lingkup sempit atau terbatas. Menurut At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis memiliki ruang lingkup yang longgar. Hadis sinonim dari al-khobar atau berita yang mempunyai arti luas sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau hadis marfu, tetapi juga kepada sahabat atau tabi'in. Yang kedua yaitu sunnah. Nah, sunnah secara bahasa mempunyai arti lugot yang bermakna terpuji, jalan yang dijalani. Nah, kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dinamai dengan sunnah meskipun tidak baik dan mempunyai jamak sunan. Sedangkan menurut istilah kata sunnah, menurut ahli-ahli hadis merupakan sesuatu yang pernah terkutip dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, pengajaran, kelakuan, sifat, perjalanan hidup yang sebelumnya atau yang sebelum ada dari zaman Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul sampai sesudahnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengenai sunnah bahwa barang siapa yang mengadakan sesuatu sunnah atau jalan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala bagi orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atas dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa-dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu
Khobar. Khobar yang berarti warta, yakni ma yuhaddatsu bihi wa yungkalu, yang mempunyai arti sesuatu yang dicakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke seseorang yang sama maknanya seperti hadisah. Ulama mengatakan khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW, dan yang datang dari Nabi disebut dengan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan muhadis. Sedangkan para fuqaha mempunyai pendapat lain bahwa khobar adalah segala sesuatu yang telah disandarkan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh dari khobar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, minas sunnati wat al kafi tahta surrati fis sholah, yang artinya sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Selanjutnya yang keempat yaitu atsar. Atsar menurut bahasa berarti sisa sesuatu atau bekas sesuatu, dan nukilan atau dinukilkan atau kutipan. Secara etimologis adalah bahiyat al-sya, yang artinya sisa atau peninggalan. Sedangkan menurut istilah yang sedikit berbeda menurut para ulama ahli hadis, ia berpendapat bahwa atsar sama artinya seperti khabar, yakni sesuatu yang telah disandarkan pada nabi, sahabat, dan tabi'in. Atsar juga dapat diartikan bahwa sesuatu yang berasal dari tabi'in dan ahli atsar bisa disebut dengan atsari. Dan menurut fuqaha, atsar mempunyai arti berita yang telah disandarkan kepada sahabat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis, sunnah, khobar, atsar memang masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Namun dari istilah keempat di atas bahwa semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Hadis juga dapat disebut dengan sunnah, khobar, atsar. Jadi, hadis sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, dan atsar sahih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa. Pertama itu hadis pada masa Nabi. Intinya, hadis pada masa Nabi ini dikenal dengan sebutan al-wahyu wa takwin, yaitu masa diturunkan wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya, sehingga apapun yang beliau dengar dan saksikan oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu merupakan pedoman bagi mereka. Nabi menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan mau menyampaikan kepada orang lain. Hal itu menjadikan para sahabat termotivasi untuk menghafal hadis, meskipun pada saat itu orang Arab mayoritas tidak bisa baca tulis, namun mempunyai kemampuan menghafal di luar kepala yang luar biasa. Yang kedua, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Di periode kedua ini, mengenai perkembangan hadis berlangsung pada tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periwayatan hadis di masa Khulafaur Rasyidin berkembang mulai pada penyederhanaan periwayatan, yakni taklil al-riwayah, bahwa materi hadis diterima dari generasi ke generasi lainnya, namun masih ada pembatasan periwayatan. Ada kebijakan Khulafaur Rasyidin mengenai periwayatan hadis, yakni pertama, seluruh khalifah harus hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan dalam memperbanyak periwayatan hadis. Yang ketiga, adanya sumpah dan saksi untuk meneliti riwayatan hadis. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Di periode ketiga ini, perkembangan pengorsian hadis pada masa tabi'in. Pengorsian hadis sudah mulai berkembang dan ditulis dalam kitab yang beraturan, yakni Syaifah Musannaf, Muwatta, Musnad, dan Jami'. Di masa ini, Al-Quran juga sudah terkumpul dalam satu mushaf. Sejalan dengan itu, ahli hadis juga menyebarkan ke berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu, pada masa ini dikenal dengan masa perkembangan penyebaran periwayatan hadis. Nah, yang terakhir, hadis pada masa tabi al-tabi'in. Di periode ini, pada masa
Tabi al-tabi'in merupakan tabi'in yang terakhir yang bertemu dengan sahabat lalu ia meninggal paling akhir. Di masa ini periwayatan hadis sudah berupa lafaz atau dikatakan bilafzi yang merupakan masa kejayaan kodifikasi hadis. Ya, kodifikasi ini menggunakan beberapa cara yang sistematis, yaitu cara pengelompokan hadis sesuai dengan pembahasan. Pada masa ini, selain sudah berupa bilafzi, ada juga sistem periwayatan hadis berupa isnad. Banyak pemalsuan hadis pada masa akhir tabi'in yang terus berlanjut sampai masa para ulama. Untuk menghindari pemalsuan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan cara meneliti perawi atau perawinya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.